Halo, selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Febrianti. Saya berusia 18 tahun. Saya berasal dari Universitas Multimedia Nusantara. Saya dari Prodi Akuntansi. Pada hari ini, saya akan berbagi mengenai perilaku proaktif dan reaktif yang menonjol dalam diri saya dan sudah saya jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Perilaku proaktif yang menonjol dalam diri saya, yang pertama yaitu disiplin waktu, termasuk ke dalam proaktif karena saya mengatur jadwal aktivitas saya sendiri. Hal ini dapat berdampak negatif bagi diri saya sendiri karena saya dapat menjadi lebih teratur. Dalam lingkungan keluarga, keluarga saya pun dapat terbantu karena saya bisa membantu mengatur waktu untuk aktivitas keluarga maupun di luar aktivitas keluarga. Lalu dalam lingkungan pertemanan, teman-teman saya pun akan merasa nyaman pada saat diajak kerjasama dengan saya. Baik, perilaku yang kedua yaitu suka inisiatif, termasuk ke dalam perilaku proaktif karena saya bergerak duluan tanpa perlu disuruh. Dampak positif bagi diri saya yaitu saya dapat menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Dalam lingkungan keluarga, keluarga saya pun dapat merasa bangga dan menganggap saya sebagai pribadi yang mandiri. Lalu dalam lingkungan pertemanan, teman-teman saya pun akan merasa nyaman saat diajak kerjasama dengan saya. Ketiga yaitu mencoba hal baru, termasuk ke dalam perilaku proaktif karena di sini saya berani ataupun merasa tidak takut untuk melakukan hal yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Nah, di perilaku ini saya lebih memilih untuk mencari tahu, latihan, ataupun bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang sesuatu daripada saya harus menyerah. Dampak positif bagi diri saya yaitu saya dapat mengembangkan diri dan pribadi saya. Lalu yang kedua, dalam lingkungan keluarga, keluarga saya pun akan merasa senang dan bangga karena melihat saya yang ingin terus maju. Dalam lingkungan pertemanan, teman-teman saya pun akan merasa terbantu dan termotivasi untuk mencoba hal-hal baru juga. Baik, sebelumnya saya sudah berbagi 3 perilaku proaktif yang menonjol dalam diri saya. Berikut saya juga akan berbagi 3 perilaku reaktif yang menonjol dalam diri saya. Yang pertama yaitu mudah cemas ataupun mudah panik. Perilaku ini termasuk perilaku reaktif karena pada saat saya menghadapi suatu masalah yang mendadak, saya langsung merasa cemas tanpa berpikir untuk tenang terlebih dahulu. Hal ini sangat berdampak dalam diri saya, yaitu saya sering salah dalam mengambil keputusan. Dalam lingkungan keluarga, keluarga saya pun ikut khawatir pada saat saya merasa panik. Dalam lingkungan pertemanan, teman-teman saya pun akan merasa bingung pada saat saya panik karena suasana menjadi tidak kondusif. Perilaku reaktif selanjutnya yaitu kurang sabar. Termasuk ke dalam perilaku yang reaktif karena saya tipe orang yang mudah untuk terbawa emosi. Hal ini sangat berdampak dalam hidup saya, terutama saat saya menjalani aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam diri saya akan mudah lelah secara mental. Dalam lingkungan keluarga, keluarga saya pun terkadang terkena omelan saya. Sedangkan dalam lingkungan pertemanan, teman-teman saya terkadang merasa tidak nyaman saat bergaul dengan saya. Baik, perilaku selanjutnya yaitu mudah menyepelekan hal kecil. Perilaku ini termasuk perilaku reaktif karena saya mudah menganggap hal-hal kecil itu merupakan hal yang tidak penting atau biasa saya abaikan. Padahal hal-hal tersebut dapat berpengaruh sangat besar apabila diabaikan. Dampaknya bagi diri saya sendiri yaitu saya dapat menjadi pribadi yang kurang teliti. Dalam lingkungan keluarga, keluarga saya pun dapat terkadang merasa kecewa karena saya melewatkan hal-hal yang menurut mereka penting. Lalu dalam lingkungan pertemanan, teman-teman saya pun harus membantu saya untuk menutupi kelalaian-kelalaian saya. Baik, jadi perilaku proaktif ini bisa membuat kita lebih mengatur diri, mengambil kendali, dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri, keluarga, maupun teman. Sebaliknya, perilaku reaktif itu muncul ketika kita terlalu terbawa emosi ataupun keadaan, sehingga terkadang kita memberikan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang sekitar. Jadi, mari kita latih perilaku proaktif kita agar dapat membangun pribadi yang menjadi lebih baik dan menjalin hubungan dengan orang sekitar secara sehat dan baik. Sekian saja dari saya. Sebelumnya terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.